Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Baik. Ini kayaknya baru pulang sekolah semua ya? Ya. Biasanya pulang sekolah ini pada capek, pengen rebahan gitu ya. Ya. Terus kok mau ikut pelatihan ini? Ya mau belajar kan kak? Ah. Belajar kan kak? Ngabis kak. Oh ya, sebelumnya akan lebih enak jika kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Anita. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, sekaligus sebagai tutor penulisan adik-adik semua. Nah, ini bukan hanya saya saja yang mau kenalan, saya juga mau kenal sama adik-adik semua. Oke, yang di sini namanya siapa? Dari kelas berapa? Kelas 12. Oh, ini Hai kak. dari kelas? Dari 12 kelas 1. Oke, pas ini Kelas 12 kak IPS. siapa namanya? Zara. Zara. Juga kan? Dari kelas 12 IPS. Oke, ini Dari Cynthia. juga Dari 12 kelas 1. Oke, yang ini Naila. Naila dari 12 IPS. juga. Baiknya Dari 12 kelas 12 baik. Intan 12 IPA 4. Bapak. Oh iya, 12 IPA 2. Oke, ini rata-rata anak IPA semua ya? Iya. Bisa kan ini buat belajar penulisan? Bisa. Bisa jago dong ya. Belajar kak. Oh ya, di sini ada di sekolah ini ada ekstrakurikuler jurnalistik nggak? Ada. Dari ekstra jurnalistik itu apa sih yang dipelajari? Secara keseluruhan kita mempelajari mengenai penulisan seperti karya sastra, budaya cerpen atau puisi. Coba ada lagi ya? Iya. Kalau di sekolah saya itu jurnalistik kayak meliput gitu. Acara-acara yang bukan di meliput. Tadi buat majalah. Bagus, keren. Ini kalian ini tahu kan apa tema kita hari ini? Tema pelatihan ini apa? Belajar menulis kreatif. Apa sih menulis kreatif itu? Nah, bisa dilihat. Penulis kreatif merupakan jenis penulisan yang bisa dikategorikan sebagai penulisan sastra. Umumnya, dalam penulisan kreatif ini memiliki tujuan untuk menarik audiens. Untuk memproduksi tulisan kreatif pun dibutuhkan kemampuan untuk membangun imajinasi pembacanya. Nah, riset dan kemampuan menulis pun sangat dibutuhkan untuk menghasilkan tulisan kreatif yang bagus. Salah satu contoh dari menulis kreatif ini bisa dengan karya fiksi. Bentuknya karya fiksi. Karya fiksi ini apa bisa dibacakan? Banyak. Karya fiksi dianalisisnya dari KBBI, fiksi berarti rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Jadi cerita fiksi adalah cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan khayalan atau dunia rekaan pengarang, bukan kenyataan. Betul. Jadi karya fiksi ini intinya imajinasi, hasil karya imajinasi dari seseorang. Dalam bentuk fisiknya, karya fiksi memiliki jenis-jenis seperti cerita pendek atau cerpen, lalu dongeng, fabel, dan novel. Cerita pendek ini dan novel memiliki kesamaan, hanya berbeda di jumlah penulisannya. Kalau novel lebih banyak, cerita pendek lebih singkat, begitu pun dengan konfliknya. Nah, kita langsung saja masuk ke langkah-langkah menulis cerpen. Langkah-langkah menulis cerpen yang pertama ada mencari ide. Idenya bisa dibacakan
Anda harus menggambarkan cerita yang unik. Sebagai pemula dalam menulis cerita pendek, kita harus bisa fokus pada bagaimana menampilkan cerita dengan baik, menggunakan cerita yang berikan kepada. Betul. Jadi mencari ide sini kita bisa dengan mencari pengalaman. Bisa dengan jalan-jalan, lihat dari keseharian kita, terus apa yang terjadi di sekitar kita, bisa juga jadi ide buat cerita kita, buat cerita fiksi kita. Kalau yang kedua ada menulis dengan gaya sendiri. Baik, belakang nomor 2 bisa dibaca. Menulis dengan gaya bahasa sendiri adalah menulis dengan kemampuan yang pasti diri sendiri. Kamu tidak perlu berusaha untuk menjadi orang lain dalam menghasilkan tulisan. Betul. Menulis dengan gaya sendiri di sini kayak ya udah nulis pakai bahasa kamu sendiri, nggak perlu ikut-ikut karya tulis orang lain gitu. Kalau kamu pakai bahasa ini pakai bahasa santai ya nggak apa-apa gitu kan, seni bebas gitu. Selanjutnya ada menentukan tema. Mbak yang bisa dibacakan menentukan tema. Menentukan tema. Penggunaan tema bisa mempermudah kamu dalam membuat alur cerita. Jika diibaratkan dengan sebuah bangunan, tema sama halnya dengan fondasi bangunan. Tidak mungkin kan kamu mendirikan rumah tanpa membuat fondasinya terlebih dahulu. Betul. Nah ini seperti gagasan utama, gagasan pokok saat kita mau membuat sebuah karya fiksi. Jadi nggak mungkin kita ujuk-ujuk buat cerita tanpa ada tema gitu kan ya. Mbaknya silakan dibaca. Alur dan plot perlu kamu pikirkan sebelum kamu selangkah jauh dalam menghasilkan sebuah kisah. Alur dan plot dalam cerita digunakan untuk menggerakkan cerita untuk mencapai maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Betul banget. Alur itu jalannya cerita ya. Tidak mungkin dalam cerita pendek. Dan yang kelima ada menentukan latar atau setting. Banyak bagus. Latar dan setting diperlukan untuk menunjang tema dan plot cerita. Tanpa penggunaan alur atau setting, bagi pengarang dapat menyampaikan plot secara gamblang pada pembaca. Latar ini harus tepat suasana. Kalian kenal ada membuat sudut pandang. Membuat sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang dalam menyebutkan tokoh pada cerita. Kebanyakan pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama seperti kegunaan subjek saya. Aku umumnya pengen cerita. Meski begitu, ada pula pengarang yang menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan menyebut subjek mereka, dia untuk menyampaikan cerita. Betul. Ini semua pasti pernah baca novel ya. Kita kan pasti pernah menemukan cerita yang menggunakan sudut pandang aku, saya, atau menyebutkan nama. Itu disebut sudut pandang. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua. Oke, ini ada kerangka cerpen. Kerangka cerpen terdiri dari tema, tokoh, dan penokohan, serta kerangka isi yaitu perkenalan, eksposisi, konflik, lalu klimaks, dan penyelesaian. Pasti semua sudah tahu kan tema itu apa, tokoh dan penokohan itu apa, tahu kan? Ya, tokoh itu ya tokohnya sama penokohan wataknya. Kita di sini langsung saja ke kerangka isinya. Dari perkenalan ini bisa berupa awalan cerita. Penting banget membuat awalan cerita cerpen yang menarik agar banyak diminati oleh pembaca. Di dalam perkenalan ini bisa diisi dengan perkenalan karakter dari tokoh-tokoh tersebut atau awal cerita seperti prolog. Lalu yang kedua ada konflik. Konflik ini merupakan situasi yang menegangkan yang sengaja diciptakan. Konflik pada cerpen dominan lebih sederhana karena memang cerita yang dibuatnya lebih singkat, namun tetap memiliki konflik utama dan konflik puncak. Lalu ada klimaks. Klimaks ini sama halnya dengan konflik, namun klimaks ini lebih puncak, lebih terakhir. Konflik di akhir dari sudut pandang penulis. Bagian ini membutuhkan konsentrasi dan seni agar gimana caranya bisa
menciptakan konflik yang tidak sekedar menyebarkan, tapi juga menarik dan tidak bertebak alur-alurnya. Selanjutnya ada penyelesaian. Nah, ketika cerita sudah masuk bagian klimaks, maka cerita akan menuju ke penyelesaian masalah. Jadi, jika sebuah kurva klimaks ada di titik puncak tertinggi, sementara penyelesaian berada di titik turunan yang tidak lagi dipenuhi dengan emosi atau ketegangan lainnya. Intinya penyelesaian ini kayak solusi akhir cerita itu, endingnya kayak gimana. Ini ada contoh para cerpen yang enggak ya, sudah saya bacakan aja. Dan cerpen sama seperti tadi ada tema. Tema di contoh ini yaitu kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Lalu tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama ada Fatimah. Penokohannya rajin, berbakti, dan baik hati. Dan tokoh yang kedua ada ayah dengan watak penyayang dan bekerja keras. Lalu yang ketiga ada ibu dengan watak penyayang. Dan yang keempat ada Pak Cik Hasan dengan watak baik. Lalu contoh di bagian rangka perkenalan itu ada Fatimah adalah seorang anak dari keluarga kuli penambang timah yang miskin. Dan yang kedua, Fatimah memiliki 3 adik dan dia harus merawatnya. Lalu Fatimah adalah murid kelas 6 sekolah dasar dan ayah Fatimah adalah seorang pekerja keras yang menyayangi anak-anaknya. Bisa dilihat di sini bagian perkenalan itu hanya memperkenalkan dari tokoh-tokoh tersebut. Ya. Lalu yang kedua ada konflik. Konflik ini Fatimah bercita-cita menjadi seorang guru bahasa Inggris. Ayah Fatimah ingin membelikan kamus untuk anaknya tersebut. Ayah Fatimah berusaha sekuat tenaga mencari uang untuk membeli kamus. Lalu dengan bekerja keras, ayah Fatimah dapat membeli kamus. Permasalahan di sini yaitu mengenai Fatimah yang ingin menjadi guru bahasa Inggris, namun belum sanggup memenuhi kebutuhan untuk hal tersebut. Jadi ayah Fatimah ini berusaha untuk mencapai keinginan anaknya. Di klimaks ada Fatimah sangat senang dengan pemberian ayahnya. Lalu Fatimah berusaha berterima kasih kepada ayahnya, dan ayah Fatimah meninggal karena longsor. Lalu yang terakhir ada penyelesaian. Contoh penyelesaian di sini, Fatimah mengerti betapa pentingnya ayah dalam hidupnya. Penyelesaian ini bisa dengan kayak amanat gitu, sama dengan halnya amanat. Oke, di sini kita langsung mulai prakteknya aja ya adik-adik. Ya. Saya mau ini buat kelompok 3-3. Ya. Sudah ada sebelumnya mungkin. Ini ke belakang atau ke samping? Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh iya. Oh, belakang ya. Oh iya. Oke, di sini saya akan membagikan 3 lembar. Di sini kalian bisa membuat sebuah kerangka cerita pendek, barang aja sesuai tema yang kayak bebas dan digambarkan dengan cerpen. Tapi cerpen ya tetap buat PR aja. Gitu. Jadi sekarang kita buat kerangka cerpen. Ya. Oke, saya akan menuntun mulai dari kerangka yang pertama ya. Kesalahan. Wah. Gimana sih? Temanya bebas. November. Saya tuh Tema kita aja ya pakai tema gagasan utama dari cerita. agak nemasin kita nggak apa-apa. Makasih. Iya.
Ini apa sembarang? Sudah selesai nggak tema semua ya? Sudah. Gue anak sini sama anak sini barang. Ini dulu kalian berantem. Kalau sudah selesai langsung nomor bilang ya. Iya. Tokohnya itu bentuknya, wataknya kayak gimana? Jadi dia cerita awalnya sakit oh nggak sakit kan apa ya kenal ini mau pasang siapa lagi nih yang besi oh ya, cara basic nomor atau perkenalan tentang ya, ya awal-awalnya kayak gimana ceritanya, latar belakang berbagai cerita ditulis perkenalan kandungan pokoknya aja iya kan pokoknya aja Bang loh pada suatu rumah pada suatu iya langsung masuk Nanti masih sabar berapa menit sampai berapa
Ini apa sih? Aku mang Adel dan Nala yang sudah mengalami Oh iya, teman dan merasa terhina. Ini perkenalan ya? Iya. Oh, ini kalau gue Masuk konteks. Ini sudah masuk konflik semua ya, David? Iya. Akhirnya udah Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang saya minta salah satu dari kalian ini membacakan hasil kerangka cerpennya. Ada yang sedia? Temanya kita mengambil tema kekalahan. Tokoh dan penokohannya yang pertama Mas Husain, dia itu pemarah dan periang. Lalu ada Hernawan, dia egois. Ketiga Pak Randy, baik dan bijak. Yang keempat Papa dan Mama, yaitu perhatian dan sabar. Nah, untuk kerangkanya sendiri, yang pertama ada perkenalan. Nah, di perkenalan ini, tokoh yang bernama Mas Husain kerjaannya hanya menjadi pendengar yang baik pada Pak Herman. Tokoh yang bernama Hernawan, anak ini selalu mengenal lurus, menang dan berhasil, tidak pernah mengenal kekalahan dan kegagalan. Pak Randy adalah guru musik Hernawan. Papa dan Mama seorang yang penuh perhatian sama anaknya dan tidak pernah mempersalahkan atau mempersoalkan tentang menang atau kalah. Nah, yang kedua ada konflik. Konflik ini Hernawan mengalami kekhawatiran dan ketakutan karena dia mendapatkan saingan yang bernama Yoga dan Krista dengan suara yang lebih sangat bagus. Nah, yang ketiga ada klimaks. Hernawan hanya mengenal menang, lulus, berhasil. Sedangkan guru musiknya menginginkan Hernawan kalah supaya dia tidak sombong dan congkak dan mendapatkan pelajaran dari kekalahannya. Yang keempat ada penyelesaian, yaitu Hernawan terlepas dari beban yang berat karena papa dan mamanya tidak mempersoalkan Hernawan kalah dan menang. Dan dia sadar kekalahan bukan suatu hal yang menakutkan. Hernawan hanya berusaha menyenangkan hati mama untuk bisa berlomba dengan baik. Oke. Aku nanti bisa dikembangkan menjadi cerita pendek. Iya, bagus sekali. Oke, itu dengan yang lainnya ya. Nanti hasil kerangkanya itu saya tunggu untuk menjadi hasil cerita pendeknya. Iya. Oke. Karena sekarang kita sudah berada di ujung acara, saya ingin mengakhiri. Oh ya, sebelumnya saya mau tahu tujuan kalian ini apa, terus apa tujuannya sudah tercapai kan? Mungkin dari adanya. Biar bisa membuat yang baik. Gimana kasih? Hasilnya tadi sudah mendapatkan pengetahuan mengenai menulis cerpen yang baik. Oke, bintang berapa dong? Bintang 4. Oke, makasih. Lalu adanya mungkin Iya.
Tujuannya penulisan karya ini tercapai karena lebih tahu dari plot twist tadi, jadi tidak boleh tebak. Jadi belajar tentang bagaimana membuat cerita tentang plot twist. Ini sih salah satu sih kita kan tujuannya itu apa, lalu apa yang sudah tercapai. Oh ya, kalau dari saya itu yang dulunya nulis biasa-biasa aja, ngarang, terus sekarang itu sudah tahu kerangkanya gimana. Oke. Jadi KPD. Jadi dengan membuat kerangka dahulu kita akan lebih mudah untuk merangkai cerita pendek tersebut. Kerangka tadi diantaranya ada apa aja? Yang pertama, lalu yang kerangkanya ini ada lalu konflik dan saya. oke. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara kali ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Saya tunggu karya-karya kalian selanjutnya ya, cerpen-cerpennya dan karya fiksi selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu di kemudian hari. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.